Halo pemirsa, kembali lagi di Plus Minus bersama saya Fitria Madia. Kali ini kita masih berada di Plus Minus edisi spesial Disnatalis Universitas Negeri Surabaya. Nah, di hari jadinya ini UNESA terus berusaha untuk menjalin hubungan dan juga kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu upayanya adalah dengan menyelenggarakan UNESA International Forum of University Rectors 2020 or UNIFOR. Nah, di UNIFOR ini salah satu acaranya adalah Focus Group Discussion or FGD yang membahas terkait COVID-19 dan juga SDG. Lalu pemirsa, bagaimana sih sebenarnya isi dari FGD UNIFOR ini dan apa saja yang didapatkan oleh UNESA? Langsung saja saat ini bersama Fitri telah hadir 3 orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama atau WR4 UNESA, Dr. Andes Sujarwanto, MPD. Halo Bapak. Selamat sore, Mbak. Pak Dr. Andes Sujarwanto atau yang karib disapa Pak Char. Ya. Lalu berikutnya ada pula Ketua Pelaksana UNIFOR 2020 yaitu Dr. Budi Purwoko, SPD, MPD. Halo Ya, Pak. halo Mbak, terima Saya kasih. gimana nih Pak Budi? Pak Budi, ya. Hai Kak. Lalu berikutnya Ketua Office of International Affairs atau OIA UNESA yaitu Asrori SSMPD. Halo Sir. Ya, selamat sore. Halo. Oke. Baiklah pemirsa, langsung saja apa aja sih isi dari FGD UNIFOR itu dan apa saja kerjasama yang diraih oleh UNESA? Selengkapnya bersama saya Fitria Madia di edisi spesial Plus Minus. Ya pemirsa, kita langsung masuk ke narasumber pertama yaitu Pak Char sebagai WR4 bidang kerjasama ya Pak ya. Nah Bapak, UNIFOR ini kan diikuti oleh banyak sekali negara ya Pak ya. Sebenarnya apa sih keuntungan dari UNESA dengan menyelenggarakan UNIFOR ini Pak? Ya, jadi sesuai dengan semangat kita bahwa UNESA ini harus tetap melaju, maka ada jargon UNESA satu langkah di depan. Ini adalah sebuah semangat yang harus kita implementasikan dalam setiap kegiatan, dan di sini di dalam rangka UNESA Disnatalis ke-56 maka kami bersama teman-teman di bidang perencanaan kerjasama itu mengagendakan sebuah kegiatan yang melibatkan 20 negara yang terdiri dari perguruan tinggi baik Asia, Eropa maupun ya di ASEAN terutama, dan juga ada keterlibatan sekitar 7 NGO internasional ya, dalam upaya untuk bersama-sama kita mendiskusikan situasi sekarang ini yang seluruh dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Nah, oleh sebab itu di dalam rangka DIAS ini juga UNESA akan berkontribusi melalui kegiatan seperti ini dengan pelibatan pemerintah negeri itu bagaimana masing-masing perguruan tinggi itu, NGO itu kontribusi terhadap situasi seperti ini termasuk di UNESA, sehingga dari berbagai apa yang sudah dilakukan perguruan tinggi yang lain termasuk UNESA ini itu kita akan membangun sebuah sinergi bersama dengan paling tidak kita mendiskusikan hal-hal empirik apa yang sudah dilakukan ke 32 perguruan tinggi itu dan NGO itu. Harapannya hasil dari UNIFOR ini itu bisa kita sarikan menjadi satu adalah rekomendasi kepada pemerintah bagaimana sikap kita di dalam menghadapi, menyelesaikan sekaligus COVID-19 ini. Kemudian yang kedua adalah membangun jejaring dengan berbagai NGO itu di dalam rangka untuk menghadapi SDGs tadi, sehingga peran besar UNESA disinilah dibutuhkan bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu bisa berkontribusi pada masyarakat luas, sehingga satu langkah UNESA satu langkah depan itu menjadi salah satu
kontribusi kepada masyarakat di Indonesia ini. Benar sekali. Nah, pemirsa, UNESA ini selama COVID-19 menghasilkan berbagai produk, berbagai inovasi. Salah satunya robot kece dan banyak sekali Pak ya. Lalu Pak, dari inovasi UNESA ini apakah ada kerjasama konkret dengan para peserta Unifor ini Pak? Ya, sesuai dengan empirik kita ya dan produk-produk kita itu memang secara U2U antar Unicity di PTN itu belum dirancang secara eksplisit. Nah, oleh sebab itu pada forum ini itu tatarannya adalah presentasi masing-masing perguruan tinggi apa yang dilakukan dalam rangka menghadapi COVID-19. Nah, oleh sebab itu kita Indonesia yang sudah memproduksi berbagai macam inovasi, terutama yang sekarang sedang kita perkuat adalah robot kece yang masuk generasi ketiga. Nah, di luar perguruan tinggi yang terlibat di dalam diskusi ini, kita sudah kerjasama dengan Kemenristek BRIN. Jadi UNESA itu diberikan kompetisi hibah untuk menguatkan robot yang ketiga tadi. Sehingga hasilnya ini kita diskusikan dengan PT yang lain. Itu harapannya tahun depan kita akan bersinergi secara eksplisit. Apa yang harus kita lakukan mungkin dengan PT Cina, mungkin dengan Thailand, dengan Malaysia. Itu sedang nanti hasil dari ini akan kita rancang, kemudian hasil pertemuan ini akan kita tindak lanjuti melalui forum yang lebih mengeksplisitkan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk melanjutkan menghadapi COVID-19 ini. Semoga COVID-nya jangan lama-lama Pak ya. Kalau bisa jangan lama-lama ya. Itu kan terkait penanganan COVID Pak. Ya. Kalau kerjasama di bidang SDG Pak ada lagi? Nah, dengan SDG itu kan kita di bidang pendidikan ya. Ini sangat penting sekali. Terutama juga kita sedang masuk pada era baru, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Jadi dengan kita mengenai forum itu ini kemudian yang sudah MOU itu nanti kita pertajam melalui MOE maupun IE-nya, Implementation of Agreement-nya. Kemudian kita rancang bersama-sama untuk membangun SDM khususnya di Indonesia ini dengan berbagai metode. Misalnya anak-anak kita, mahasiswa kita bisa transfer kredit dengan PT di Donghua misalnya, dengan Pingtung misalnya. Kemudian dosen juga bisa bersama berkolaborasi riset bersama, kemudian juga mengajar bersama, publish karya-karya ilmiah bersama-sama, sehingga kekuatan kerjasama ini akan semakin mengukuhkan UNESA ini berkontribusi terhadap pengembangan SDM di Indonesia. Itu penting di situ. Jadi pertemuan kali ini merupakan dua pisau yang sangat bermanfaat kita semua. Yang pertama adalah bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Yang kedua adalah membangun SDM melalui jejaring kerjasama tidak hanya dengan pemerintah, tapi juga dengan berbagai NGO yang juga terlibat di kegiatan ini. Itu sangat penting sekali, sehingga program pemerintah yang Merdeka Belajar itu betul-betul bisa kita implementasikan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang ini dalam forum ini tadi diskusikan, termasuk juga dengan NGO tadi. Wah, luar biasa sekali UNESA ini, memang kerjasama nggak cuma dalam negeri, luar negeri juga ya Pak ya? Ya, jadi ini saya tambahkan bahwa kegiatan inilah baru satu-satunya di Indonesia yang mencoba untuk menginisiasi forum rektor internasional itu, sehingga harapannya ini akan menjadi catatan sejarah UNESA untuk bisa membangun kolaborasi secara lebih luas, dan pada dampaknya adalah bisa berkontribusi UNESA untuk Indonesia maju. Amin, semangat Pak. Baik, pemirsa, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak mengetahui lebih lanjut terkait acara Unifor dan juga FGD ini.
Langsung saja ini kita menuju kepada Ketua Pelaksana Unifor yaitu Pak Budi. Nah, halo Pak Budi. Halo Mbak, ya. Pak Budi mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait acara ini, ada berapa negara sih Pak yang ikut, dari mana aja? Soalnya benderanya banyak ya Pak. Iya. Alhamdulillah Mbak, untuk kegiatan Unifor ini kita diikuti oleh 14 negara ini. Ada Malaysia, ada Taiwan, ada Thailand, Cina, Irak, Pakistan, Kamboja, kemudian Myanmar, India, Jepang, Kenya, Sri Lanka, Pakistan. Jadi ini alhamdulillah kita dihadiri oleh banyak negara di berbagai belahan ini ya. Banyak banget ya Pak ya. Lalu Pak, ini kan temanya terkait penanganan COVID-19 dan juga SDG ya Pak ya. Kenapa kok memilih dua topik itu Pak? Ya, ini topik yang saya kira menjadi isu yang dihadapi oleh semua negara. Jadi tak satu pun negara sekarang tidak menghadapi COVID ya. Jadi COVID ini memang sebuah tantangan bagi kita semua untuk menghadapinya. Nah, isu ini menjadi penting untuk kita bicarakan karena selama ini kalau kita lihat berbagai negara telah bergerak, perguruan tinggi juga telah bergerak untuk menghadapi isu-isu COVID ini gitu. Jadi tindakan-tindakan nyata, kreasi-kreasi mereka dalam mewujudkan penanganan COVID itu layak untuk kita satukan begitu. Kita satukan pandangan, kemudian kita bisa saling bertukar pandangan yang kemudian ini menjadi masukan yang berarti bagi kita semua untuk menyusun langkah-langkah yang lebih konkret, yang lebih nyata, lebih berhasil untuk kemaslahatan manusia gitu. Jadi ini isu-isu yang saya kira saat ini menjadi penting untuk kita bahas bersama. Kalau terkait yang SDG Pak, kenapa memilih tema SDG? SDGs, Sustainable Development Goals. Ya, ini saya kira satu rangkaian. Jadi sustainable ini dalam rangka program yang sudah dicanangkan PBB ya. Kemudian ini adalah isu-isu yang terkait dengan penanganan kemaslahatan manusia. Saya kira ini menjadi sesuatu yang ada keterkaitannya ketika pandemi ini menjadi persoalan-persoalan kemanusiaan di seluruh tanah air maupun di berbagai belahan negara gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan ini sangat baik untuk kita rekam, kita rumuskan, kita saling tukar bersama yang kemudian tadi katakan oleh Pak WR4 ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah, bagi pemerintah termasuk bagi perguruan tinggi UNESA sendiri yang kemudian itu menjadi langkah-langkah yang baik untuk dirumuskan, dilaksanakan gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Lalu kita berlanjut ke Pak Asrori. Iya. Selamat sore. Sir, sore. Di tengah pandemik ini Sir, kita kan mobilitas terbatas ya Sir ya. Kita nggak bisa keluar negeri, begitu pula sebaliknya nggak bisa masuk. Lalu Sir sebagai AIO apa tadi Sir? OIA, OIA. Office of International Affairs. Mantap. Ya. Itu gimana Sir menghadapi pandemik ini Sir? Ya. Apakah masih bisa menjalin kerjasama dengan negara luar? Iya. Ya, jadi selama pandemi ini kita tidak boleh menyerah dan ternyata UNESA, Universitas Negeri Surabaya tidak menyerah dengan kondisi ini. Kita selama pandemi ini melaksanakan banyak hal kegiatan yang terkait dengan internasionalisasi kampus. Jadi salah satu usaha yang kami lakukan adalah menjalin kerjasama baik itu melalui bentuk seminar. Selama pandemi ini kami mengadakan webinar, ya webinar online itu tidak kurang dari 20 kali. Dan mengundang universitas-universitas yang sudah MOU dengan kami maupun universitas-universitas yang belum MOU dengan kami untuk mengisi webinar itu. Mulai dari Amerika, Oklahoma, kemudian Malaysia, UITM, UTHM, kemudian China, CCNU, dan banyak negara-negara yang kami undang ya untuk mengisi webinar kami. Selain itu, meskipun pandemi, kita juga bisa melaksanakan banyak hal. Ada banyak program yang UNESA tawarkan selama pandemi ini, termasuk kami menawarkan beasiswa kepada orang asing untuk berkuliah di UNESA. Dan selama pandemi ini kami membuka beasiswa internasional ya untuk orang asing, dan alhamdulillah tahun ini kita menerima 16 mahasiswa asing yang didanai oleh Universitas Negeri Surabaya untuk berkuliah di UNESA yang tersebar di 4 fakultas, dari mulai FBS, kemudian FE, kemudian FMIPA, dan juga pasca sarjana.
kami juga membuka program kelas BIPA secara gratis yang diikuti oleh 31 mahasiswa dari berbagai negara, dari benua Amerika, Afrika sampai Australia, kemudian Asia, dari Mesir, ya, Yaman, Somalia, Australia, dan beberapa negara di Asia. Ini menunjukkan bahwa kami tidak menyerah dengan keadaan apapun. UNESA memang harus beradaptasi dan ini salah satunya. Nah, terkait dengan kerjasama, ya, selama pandemi ini kami juga tidak berhenti untuk melaksanakan MOU dengan universitas-universitas di luar negeri. Nah, MOU karena ini adalah pandemi dan kami tidak bisa bertemu langsung dengan mereka, maka yang kami lakukan adalah menandatangani MOU secara online. Kami mengirimkan berkas MOU kepada universitas-universitas yang ada di luar negeri, dan kemudian setelah ditandatangani mereka berkirim kembali MOU yang sudah ditandatangani, dan ini menjadi dan tidak kurang dari 15 MOU yang kami dapatkan selama masa pandemi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kami tidak menyerah dengan kondisi ini dan kami tetap bisa melaksanakan kegiatan itu. Pandemik bukan halangan ya Pak. Pandemi ya? bukan halangan, betul. UNESA tetap mendunia, mantap Iya. Pak. Kalau dari FGD tadi kan sudah banyak banget negara-negara Pak ya, memperkenalkan diri dan sebagainya. Apakah ada peluang kerjasama baru Pak yang dilihat dari FGD tadi? Jadi Unifur ini seolah menjadi pintu gerbang bagi kita. Ternyata selama diskusi tadi diakhiri dengan FDG tadi, kita mendapatkan informasi yang sangat luar biasa dari setiap universitas. Dengan informasi yang disampaikan di program Unifur tadi, ternyata kita ini diberikan informasi yang luar biasa, dan ini adalah peluang bagi kita UNESA untuk tetap bisa menjalankan program-program kerjasama dengan luar negeri, baik itu exchange, students exchange, lecturers exchange maupun joint research. Dan ini kami sudah mendapatkan data dari hasil tadi dan kami akan bukukan, dan inilah yang menjadi modal bagi kami untuk menjajakan kerjasama. Saat ini kami sedang bekerjasama mengirimkan mahasiswa kami ke luar negeri untuk mengikuti program online, ya, program kredit transfer online. Kami mengirim 24 mahasiswa ke UiTM dan UTHM. Kami juga mengirim 10 mahasiswa ke Tarlac University Philippines. Kemudian ada 5 mahasiswa FIP yang sedang berkuliah di UKM Malaysia, dan 1 mahasiswa FIO yang sedang berkuliah di Hans University Belanda. Dan ini salah satu bentuk bagaimana kami beradaptasi dengan COVID untuk tetap mengirim mahasiswa ke luar negeri. Luar biasa sekali, COVID bukan halangan sekali sih buat UNESA, luar biasa Ya, Pak. betul. Nah, ini pertanyaan terakhir masing-masing untuk bapak-bapak sekalian. Harapannya terkait adanya acara Unifur bagi UNESA ini seperti apa? Mungkin Pak Asrori dulu, silakan. Iya, jadi ini adalah acara pertama, dan mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Jar tadi bahwa ini merupakan sejarah bagi kita, termasuk universitas di Indonesia, bahwa selama COVID ini adalah acara pertama yang dilaksanakan untuk mengumpulkan para rektor dari luar negeri. Ada sekitar 34 universitas tadi yang mengikuti dan rektornya pada datang, dan ini menjadi pintu gerbang bagi kami untuk bisa melanjutkan kerjasama-kerjasama yang lain. Harapannya bahwa ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk bisa melanjutkan langkah-langkah kita dalam rangka support internasionalisasi UNESA, sehingga UNESA nanti akan lebih dikenal di dunia luas, di dunia internasional. Luar biasa. Untuk Pak Budi, harapannya apa Pak? Iya, ini dalam rangka Dies Natalis UNESA 56. Jadi ini salah satu bukti dari UNESA satu langkah di depan. Jadi kegiatan ini kegiatan yang saya kira luar biasa, didukung Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan di Kerjasama yang mensupport kami dengan luar biasa, sehingga kegiatan ini terwujud dengan baik. Ini satu sejarah yang saya kira layak untuk dibanggakan, dan ada banyak hal rekomendasi yang saya kira ini sangat bermanfaat untuk kita ke depan gitu, untuk mewujudkan kerjasama yang lebih konkret antar perguruan tinggi dari berbagai negara. Ya, makasih itu saya kira. Harapannya berarti ada Unifur 2021, 2022, 2023. Ya, kita tetap Ya, semangat betul, ini, betul. semangat ini ya. Ya, Selama ya. UNESA masih satu langkah di depan, terus Mantap, ini kita akan Bapak. wujudkan. Pokoknya Nanti akan yang jadi lain dua berapa langkah. langkah, Ya. kita 1 langkah pokoknya di Iya. depan. Kalau yang lain 1000 langkah, kita 1001. Betul itu betul. Ya. Kalau dari Pak Jar sendiri Pak, harapannya Pak? Ya, jadi betul tadi disampaikan oleh Pak Budi dan Pak Asrori bahwa UNESA ini sekarang tidak menapak ya, kita akan lari kencang. Nah oleh sebab itu
tadi saya sampaikan bahwa UNESA itu produknya banyak, tetapi untuk orang mengenal itu masih perlu diperkuat. Nah, oleh sebab itu melalui forum University dalam rangka untuk membranding UNESA di kancah internasional, dan harapannya setelah kita dikenal oleh berbagai perguruan tinggi di luar maupun dalam dan luar kita terutama, itu kita bisa terpublish secara luas, dan harapan kita juga bahwa nanti banyak para mahasiswa asing itu akan ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada mungkin kerjasama bersama, baik itu mungkin riset bersama, kemudian membuat kerjasama bersama kaitan dengan sesuai kekasan masing perguruan tinggi, sehingga UNESA ini akan lari kencang untuk menuju perguruan tinggi yang paling tidak itu masuk pada jajaran 500 perguruan tinggi di dunia. Kemudian juga untuk di Indonesia kita akan mencoba lari targetnya kemarin 19, kita akan mencoba masuk pada klaster pertama, yaitu paling tidak 15 minimal, tapi syukur-syukur nanti bisa masuk ke 10 besar di Indonesia, dengan harapan kerjasama seluruh sivitas akademika ini penting, dan tentunya sekali lagi semangat terus untuk berkarya. Pandemi bukan halangan, tapi itu justru menjadi sebuah tantangan yang harus kita taklukkan bersama-sama. Itu Mbak Tri. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi pemirsa, 3 narasumber sudah berbagi terkait FGD Unifor tadi, dan semoga UNESA akan selalu satu langkah di depan dan lari kencang ya Pak ya. Dan juga semoga Disnatalis ke-56 ini menjadi komitmen kita bersama untuk terus berkembang dan saling mengulurkan tangan di tengah pandemi COVID-19. Saya Fitria Madia pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa di Plus Minus edisi berikutnya. Bye. Satu langkah di di depan. Terima kasih Mbak Fitria. Ya, terima kasih.